Koneksi antar materi Modul 1.4 Budaya Positif CGP Angkatan 11 Kelas 312 UPTD SDN Mekarjaya 12 Kota Depok 2024 dengan fasilitator Bapak Denny Permana, pengajar praktik Ibu Endah Sriwardayani, juga saya sendiri selaku calon guru penggerak Angkatan 11 yaitu Sugiyarti. Seorang guru yang berhasil menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga guru yang baik adalah guru yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan juga terus menerapkan budaya positif di kelas dan juga sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dan diterapkan dengan konsep inti yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, juga segitiga restitusi. Berikut penjelasannya. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Hal ini membuat murid memahami dan menyadari segala tindakan tersebut berdasarkan motivasi dari dalam diri atau internal, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman, atau eksternal. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi, yaitu 1. Guru sebagai penghukum, 2. Guru sebagai pembuat rasa bersalah, 3. Guru sebagai teman, 4. Guru sebagai pemantau, dan 5. Guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol restitusi tersebut, bagi guru, posisi kontrol yang baik adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, guru tidak berlaku satu arah saja, namun guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mendukung murid agar bertanggung jawab dan menemukan solusi atas apa yang telah dilakukannya. Sehingga murid pun dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri dan akhirnya dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut karena murid didukung untuk melakukan restitusi dan mendorongnya menemukan motivasi internal. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru, baik di sekolah ataupun di kelas, berperan dalam mewujudkan adanya keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuatnya sendiri. Ciri-ciri keyakinan kelas atau sekolah yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lalu, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah ataupun kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Tahapan-tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas.
Pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan dasar tertentu, sehingga guru akan bergeser pemikirannya dari pemikiran stimulus respon ke arah proaktif, serta akan lebih mengenali dan memahami kebutuhan murid. Anak pun akan merasa dipahami dan memahami tindakannya tersebut. 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga murid mampu dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Akhirnya, ia dapat bertanggung jawab atas pilihannya. Keterkaitan antar materi, yaitu keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, juga visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jika guru sudah dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah, maka pembelajaran sesuai pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara pun telah terwujud, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun murid sesuai kodrat zaman dan alam, juga pembelajaran yang menghamba pada murid. Berikutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru sudah benar-benar melaksanakan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak seperti yang telah dijelaskan pada modul sebelumnya, yaitu mandiri, berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh komponen sekolah untuk mewujudkan keyakinan sekolah ataupun kelas yang disusun. Hal tersebut pun berlaku karena seorang guru adalah pemimpin pembelajaran. Yang ketiga adalah keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak merupakan impian guru terhadap muridnya. Visi tersebut adalah mengharapkan terciptanya murid yang bahagia dan pembelajaran yang bermakna sepanjang hayat. Hal ini akan terwujud jika budaya positif, nilai dan peran guru penggerak dijalankan dan diterapkan secara konsisten sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Refleksi. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Refleksi saya yaitu, saya telah memahami tentang konsep inti pada modul budaya positif ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol dan teori motivasi, kehukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya akan menerapkan sedikit demi sedikit sehingga menjadi budaya yang konsisten saya lakukan, juga akan saya imbaskan kepada rekan saya mengajar, sehingga budaya positif ini pun dapat konsisten dilakukan di sekolah kami. Hal menarik bagi saya setelah mempelajari modul ini adalah bahwa jika memang kita melakukan budaya positif, salah satunya yaitu melakukan segitiga restitusi, maka akan ada perubahan sikap murid ke arah positif. Dan di luar dugaan bahwa ternyata murid-murid lebih terlihat senang dan menunjukkan perubahan positif setelah diberlakukan budaya positif, juga emosional antara guru dan murid pun menjadi stabil. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan cara berpikir saya setelah mempelajari modul ini adalah ternyata selama ini saya ataupun mungkin guru lain salah dalam memposisikan diri. Seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer ketika murid melakukan kesalahan dan juga melakukan segitiga restitusi
sehingga murid tidak akan mengulangi kesalahannya sesuai motivasi internal, bukan karena paksaan ataupun hal lain. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya sudah menggunakan tahap-tahap segitiga restitusi saat ada aduan dari orang tua terkait anaknya yang dimintai uang untuk merokok, juga telah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi saat ada beberapa murid terlambat datang ke sekolah dan mengakibatkan mereka tidak dapat mengikuti upacara bendera. 4. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu ada perasaan nyaman dan bahagia juga melegakan ketika saya melakukan tahapan segitiga restitusi. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah saya melihat adanya motivasi internal dari diri murid. Mereka mampu menemukan cara sendiri dan apa yang mereka inginkan untuk kedepannya yang lebih baik. Yang harus saya perbaiki dan terus kembangkan adalah saya harus terus memposisikan diri saya menjadi manajer dan melakukan tahapan segitiga restitusi ketika murid melanggar kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya paling sering menggunakan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Dan tentu saja perasaan saya sebenarnya berkecamuk dan khawatir terhadap kondisi anak tersebut. Setelah kejadian pun, murid tidak memperlihatkan perubahan positif. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dan ternyata perasaan saya lebih tenang dan bahagia. Perbedaannya menurut saya dapat dirasakan oleh saya. Juga terlihat dari sikap murid, saya menyadari bahwa komunikasi yang baik dan saling memahami akan menumbuhkan motivasi positif juga tanggung jawab pada diri murid. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah. Namun saya hanya menerapkan tahap menanyakan keyakinan. Saya mempraktekkan hanya dengan menyatakan apa sebenarnya yang murid inginkan, namun masih dengan nada membuat rasa bersalah. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, budaya positif ini harus terus dilakukan secara konsisten dan tentunya harus ada kolaborasi yang baik antara murid, guru, kepala sekolah, juga orang tua murid agar budaya positif ini bukan hanya dilakukan di kelas tetapi di sekolah juga lingkungan rumah agar murid senantiasa terus menerapkan budaya positif kapanpun dan dimanapun. Sekian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih atas perhatian. Semoga modul ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia.